akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Nur Salsabila Sunardi. Saya Tasya Salsabila. Saya Siti Aulia Salsabila. Saya Novita Sari. Saya Nabila Maisara. Saya Fifa Ramadhani. Dan salah satu teman kami bernama Maksira Mita Devi yang berhalangan datang untuk kerja kelompok hari ini. Berikut adalah hasil diskusi dari pengerjaan MKPD kami. Nomor 1. Jelaskan ciri-ciri dari sifat Archaebacteria. Yang pertama, ukurannya sekitar 1 atau 10 mikrometer hingga 15 mikrometer. 2. Membran selnya tersusun atas lemak berupa ikatan eter dan unit isopren. 3. Selnya bersifat prokaryotik, tidak membran inti. 4. Ribida, bercabang pada membran sel. 5. Ribosomnya mengandung beberapa jenis RNA polimerase. Nomor 2. Jelaskan klarifikasi Archaebacteria. Berasal dari bahasa Yunani arkalo sama dengan kuno. Kelompok bakteri yang di dinding selnya tidak mengandung peptidoglykan. Archaebacteria hidup pada lingkungan ekstrim yang mirip dengan lingkungan kehidupan awal di bumi. Archaebacteria dikelompokkan menjadi 3, yaitu Archaebacteria metanogen, Archaebacteria halofil, Archaebacteria thermofil. Nomor 3. Jelaskan struktur bakteri dan reproduksi bakteri. 1. Struktur bakteri, yaitu kapsul. Sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. 2. Dinding sel. Dinding sel pada Eubacteria tersusun dari peptidoglykan, yaitu sejenis polisakarida yang berkaitan dengan protein. 3. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Pilih rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. 5. Flagella atau bulu campur terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. 6. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Nukleoid adalah nukleus semu terdapat berkumpulnya DNA kromosal bakteri. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Bakteri dapat melakukan reproduksi dengan 2 cara, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara pembelahan binar, yaitu pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel. Reproduksi seksual dilakukan dengan cara rekombinasi gen melalui konjugasi, transduksi, dan transformasi. Konjugasi adalah reproduksi seksual dengan cara memindahkan materi genetik secara langsung dari sel bakteri lainnya melalui jembatan konjugasi. Transduksi adalah rekombinasi gen antara 2 sel bakteri yang diperantarai oleh virus bakteriofag. Transformasi adalah rekombinasi gen dengan cara pemindahan secara langsung dari sel bakteri yang satu sedikit materi genetik dari suatu bakteri lainnya tanpa melalui jembatan konjugasi. 4. Jelaskan ciri-ciri Cyanobacteria dan anggotanya. Ciri-cirinya: 1. Uniseluler, sel tunggal. 2. Tubuh bakteri ini ada yang berbentuk filamen atau benang, multiseluler, dan bentuk bulat solids, serta juga berkoloni uniseluler. 3. Ukuran tubuh berkisar 1-60 pikometer sehingga mudah diamati dengan mikroskop. 4. Dinding sel mengandung peptidoglykan. 5. Membran sel bersifat selektif, permeabel. 6. Lapisan lendir yang menyelimuti dinding sel dan lain-lain. Anggotanya Cyanobacteria seperti Brachyriot, uniseluler, multiseluler, photoautotrof. Yang kelima, sebutkan manfaat bakteri dan ganggang bagi kehidupan manusia. Manfaat bakteri yaitu: yang pertama, membantu mencerna ASI. Yang kedua, mencerna serat. Yang ketiga, mengatur kekebalan tubuh. Yang keempat, mengontrol kesehatan otak. Manfaat ganggang yaitu: 1. Alga hijau Rokella dapat digunakan sebagai makanan suplemen, obat-obatan, dan kosmetik. Yang kedua, Porphyral atau alga merah dapat digunakan sebagai makanan suplemen kesehatan. Yang ketiga,
Macrophytis prevera menghasilkan iodin yang dapat mencegah penyakit gondok. Yang keempat, Rhodymenia palmata atau alga merah yang dapat digunakan sebagai sumber makanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.